Jika kita langsung mencoba untuk login, maka di sini kita tidak akan berhasil login karena untuk proses tersebut masih dalam peninjauan. Di sini saya akan perlihatkan untuk email yang kedua. Di sini saya memperoleh email berupa kalimat sebagai berikut. Di sini untuk tulisannya, selamat aktivasi akun Anda telah berhasil. Setelah kita menerima email yang kedua yaitu email aktivasi, di sini kita tinggal mencoba untuk login ke aplikasi cek bansos. Maka di sini kita tinggal klik login dan berhasil login ke akun cek bansos. Dan yang berikutnya di sini kita tinggal melakukan pengajuan ataupun sanggahan PKH ataupun BPNT baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Untuk mengantisipasi agar proses pendaftaran tidak mengalami kegagalan, di sini kita harus pastikan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara melakukan pengajuan bansos baik PKH ataupun BPNT. Namun di sini sebelum kita melakukan pengajuan bansos, di sini kita harus membuat terlebih dahulu akun yang bisa kita gunakan untuk membuat pengajuan bansos. Untuk akun pengajuan bansos kita bisa membuat melalui aplikasi cek bansos. Dengan aplikasi cek bansos nanti kita bisa melakukan pengajuan untuk bisa mendapatkan BPNT dan PKH. Selain kita bisa mengajukan sendiri, di sini juga kita bisa mengajukan tetangga kita ataupun saudara kita yang memang pantas untuk menerima bansos tersebut. Kita bisa mengajukan orang tersebut untuk bisa menerima bantuan sosial. Oke, tidak perlu berlama-lama, langsung saja ke tutorialnya. Untuk yang pertama, di sini kita harus install terlebih dahulu aplikasi cek bansos. Kita buka saja aplikasi Play Store pada perangkat Android kita, kemudian kita tuliskan pada kotak pencarian cek bansos. Maka yang berikutnya akan muncul aplikasi cek bansos dari Kementerian Sosial. Di sini kita harus pastikan untuk aplikasi tersebut berasal dari Kementerian Sosial. Di sini karena saya sudah menginstal aplikasi tersebut, maka di sini yang muncul tulisan buka. Namun ketika kalian belum menginstal untuk aplikasi cek bansos, kalian harus menginstal. Kalian klik tombol install. Kemudian yang berikutnya kalian tinggal menunggu proses instalasinya. Setelah aplikasi cek bansos selesai diinstal pada perangkat Android kita, untuk langkah berikutnya kita buka aplikasi tersebut. Kemudian pada halaman awal di sini kita cari tulisan buat akun baru. Di sini kita pilih buat akun baru. Setelah kita memilih buat akun baru, maka di sini akan muncul halaman menu pendaftaran akun. Untuk menu pendaftaran akun, di sini kita isikan data-data yang sesuai dengan KTP kita. Jika kita ingin mendaftar untuk diri sendiri, namun jika ingin mendaftarkan untuk orang lain, kalian isikan data dari orang tersebut. Untuk nomor keluarga atau nomor kartu keluarga adalah nomor yang terdapat pada kartu keluarga yang ada di atas. Kemudian untuk NIK adalah NIK nomor yang terdapat pada KTP. Oke, karena ini data privasi, di sini saya blok agar tidak tersebar kemana-mana. Di sini saya isikan nomor kartu keluarga. Kemudian untuk NIK di sini saya isikan NIK yang terdapat pada KTP. Kemudian untuk nama lengkap di sini harus sesuai dengan KTP. Pokoknya di sini kita isikan sesuai dengan yang terdapat pada KTP. Kemudian yang berikutnya ada provinsi, ada kabupaten, ada kecamatan, kemudian ada kelurahan. Di sini juga kita harus samakan dengan yang terdapat pada KTP atau pada KK-nya. Di sini untuk menyingkat waktu saya percepat saja. Kemudian untuk alamat, di sini kita isikan RT RW. Kemudian di sini juga terdapat untuk kotak nomor ponsel. Di sini kita harus isikan nomor ponsel yang aktif. Kemudian untuk email, kita isikan email yang terdapat pada perangkat Android kita. Tentunya untuk email tersebut juga harus email yang aktif karena nanti ada keperluan untuk verifikasi. Kemudian yang di bawahnya ada username.
Di sini untuk username harus menggunakan username yang unik, dalam arti untuk username tersebut belum digunakan oleh orang lain. Jika untuk username pernah digunakan oleh orang lain, maka kita tidak bisa menggunakan username itu. Maka di sini kita harus membuat username yang unik. Yang berikutnya ada kotak password. Di sini kita isikan password. Kita usahakan untuk password yang rumit dan mudah kita ingat. Yang selanjutnya di bawahnya ada masukkan password kembali. Di sini kita isikan password yang di atasnya, kita tuliskan kembali dengan password yang sama. Untuk bagian lampiran foto, di sini ada swafoto dengan KTP, artinya kita foto selfie dengan memegang KTP. Di sini kita ambil foto wajah sedang memegang KTP, di sini harus terlihat jelas. Ini adalah sebagai contoh untuk pengambilan gambar foto selfie seperti ini. Kemudian yang berikutnya untuk foto KTP, di sini kita foto saja untuk KTP bagian depan. Setelah semua terisi, di sini kita tinggal klik buat akun baru. Jika terjadi seperti ini, ada keterangan status pendaftaran, silahkan mengisi alamat penginputan. Berarti pada kotak alamat ada yang kurang atau kurang lengkap. Di sini kita periksa kembali pada bagian alamat. Untuk memeriksanya, di sini kita klik OK terlebih dahulu. Untuk tombol OK kita klik. Kemudian kita scroll ke atas dan kita kembali pada bagian alamat. Ternyata di sini untuk bagian alamat sesuai KTP, untuk bagian kadus atau dusun belum terisi. Untuk bagian alamat di sini kita isikan dusun kita, dusun di mana kita berdomisili. Misalkan dusun 3 ataupun dusun-dusun yang lainnya. Karena di sini untuk dusunnya Sekarteja, di sini saya isikan Sekarteja. Dan yang berikutnya di sini kita tinggal mencoba mengirim kembali. Seperti proses sebelumnya, di sini kita klik bagian setuju dan akhirnya untuk status pendaftaran telah berhasil. Di sini kita memperoleh untuk keterangan berhasil mendaftarkan sebagai peserta. Pendaftaran Anda akan kami tindak lanjuti. Pastikan untuk periksa email Anda. Jika kita langsung mencoba untuk login, maka di sini kita tidak akan berhasil login karena untuk proses tersebut masih dalam peninjauan. Oke, di sini kita cek saja untuk emailnya. Di sini untuk email sudah masuk. Di sini email dari Kementerian Sosial. Di sini langsung saja kita baca atau kita buka. Terima kasih telah melakukan registrasi pada aplikasi Cek Bansos. Pendaftaran akan diverifikasi oleh petugas kami. Berarti untuk pendaftaran tadi masih dalam proses verifikasi petugas. Sedangkan untuk proses verifikasi tergantung dengan data yang kita kirim. Jika data yang kita kirim jelas, maka untuk prosesnya akan lebih cepat. Namun jika data salah ataupun kurang jelas, ada kemungkinan untuk proses pendaftarannya untuk verifikasi akan mengalami kegagalan. Agar kita tidak mengalami kegagalan ketika proses registrasi, maka di sini kita harus memperhatikan beberapa hal. Untuk mengantisipasi agar proses pendaftaran tidak mengalami kegagalan, di sini kita harus pastikan data yang kita lampirkan jelas dapat dibaca oleh petugas, terutama untuk data lampiran KTP. Selain itu juga kita harus perhatikan, di sini kita harus mengaktifkan lokasi pada perangkat Android kita. Karena hal tersebut akan mempermudah petugas untuk mengidentifikasi lokasi kita. Kemudian yang berikutnya tidak kalah pentingnya, untuk jaringan yang kita gunakan harus jaringan internet yang stabil. Karena untuk proses pengiriman membutuhkan jaringan yang stabil karena adanya proses upload file gambar yang kita lampirkan.
Selain dari hal-hal yang tadi saya sebutkan di sini tentunya untuk mempercepat proses verifikasi dalam melakukan pendaftaran kita harus pada jam kerja dan bukan hari libur. Tentunya ketika kita mendaftarkan bukan jam kerja atau hari libur, maka petugas tidak akan langsung memverifikasi data kita. Pada akun yang saya buat ini, di sini saya membuat jam 11 siang. Setelah saya tunggu-tunggu beberapa jam, ternyata untuk balasan email yang kedua belum muncul. Baru kemudian setelah jam 11 malam baru memperoleh email balasan yang kedua yang menyatakan bahwa untuk aktivasi berhasil. Di sini saya akan perlihatkan untuk email yang kedua. Di sini saya memperoleh email berupa kalimat sebagai berikut. Di sini untuk tulisannya, selamat aktivasi akun Anda telah berhasil. Silahkan melakukan login dan memberikan sanggahan dan usulan data bansos pada cek bansos Kementerian Sosial Republik Indonesia. Di sini juga dituliskan untuk username-nya dan nick beserta namanya. Setelah kita menerima email yang kedua yaitu email aktivasi, di sini kita tinggal mencoba untuk login ke aplikasi cek bansos. Di sini untuk username kita isikan username yang kita buat. Kemudian untuk password juga kita isikan password yang kita buat. Maka di sini kita tinggal klik login dan berhasil login ke akun cek bansos. Yang berikutnya, jika kita belum mengaktifkan GPS pada perangkat Android kita, di sini kita disuruh untuk mengaktifkan GPS atau lokasi kita. Dan yang berikutnya di sini kita tinggal melakukan pengajuan ataupun sanggahan PKH ataupun BPNT baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Namun karena untuk video ini durasinya sudah cukup panjang, untuk konten cara untuk mengajukan bantuan BPNT dan PKH saya akan lanjutkan pada video berikutnya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.